Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul King of the New Beggars. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Lee Ziwen. Dibintangi oleh Peng Yusi, Liu Yukun, Sun Yizhen, Billy Lau, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang pada masa akhir dinasti Qing, di mana kekuatan barat diam-diam memata-matai dan mengandalkan hegemoni mereka. Dan orang-orang tidak memiliki mata pencaharian. Pada saat ini, para dewa rakyat turun dari langit dan dikabarkan bahwa dinasti Qing akan mati. Yang mana Menteri Guming meninggal dengan kejam satu demi satu, yang bahkan lebih dikuatkan oleh nubuat. Untuk menghentikan kerumunan, Kaisar memutuskan untuk mengadakan upacara untuk menyembah surga dan secara diam-diam menunjuk Laksamana 9 pintu Fucha Yuheng yang selamat secara kebetulan untuk menyelidiki kasus tersebut. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, pada masa dinasti Qing, pada saat itu terjadi sebuah teror yang sangat mengerikan di kota Shanghai, di mana anggota menteri kekaisaran kerajaan mengalami serangkaian insiden kerasukan yang menjatuhkan banyak korban jiwa dan munculnya monster di sebelah selatan kota, sehingga menyebabkan sistem pemerintahan kerajaan menjadi sangat kacau. Fucha Yuheng yang merupakan orang kepercayaan kekaisaran mengabarkan hal itu kepada kaisar untuk menghindari teror dan rumor yang telah beredar. Kaisar pun memerintahkan Fucha Yuheng untuk menyelidiki masalah tersebut. Kaisar ingin melihat wujud makhluk terkutuk yang berani mengganggu ketenangan kerajaannya. Keesokan harinya, di jalanan kota ternyata rumor tentang teror di dalam istana kekaisaran telah menyebar luas dari mulut ke mulut yang menyebabkan masyarakat resah. Di sisi lain, di jalan kota, terlihat seorang anak pengusaha bersama anak buahnya yang berlagak sombong dan mengganggu pejalan kaki bahkan anak-anak. Ketika ia sedang mengganggu seorang anak kecil dan membuatnya menangis, seorang pengemis datang dan mengalahkan mereka. Pengemis itu bernama Su Chan dan orang-orang umumnya menjulukinya kepala geng Su, yang merupakan mantan juara seni bela diri dan ketua geng pengemis di kota tersebut. Setelah sampai di rumah, dari luar Su Chan mendengar pembicaraan istrinya dan seorang laki-laki yang sedang bermesraan. Karena cemburu, Su Chan pulang dan mendobrak pintu rumahnya. Namun ternyata ia salah sangka yang membuat sang istri menghukumnya. Di sini Su Chan adalah golongan SST atau suami-suami takut istri. Dan laki-laki ia sangka selingkuhan istrinya adalah Fucha Yuheng dari kekaisaran yang tak lain adalah Pak Leknya, yang artinya Su Chan adalah keponakannya sendiri. Maksud dan tujuan Fucha Yuheng ke sana adalah untuk bertemu dengan Su Chan dan meminta pertolongannya mencari tahu tentang teror yang menyerang istana kekaisaran seperti yang ditugaskan oleh kaisar kerajaan kepadanya. Jika ia tidak berhasil mengungkapkan kasus tersebut, maka karir jabatannya di kerajaan akan terancam. Mendengar penjelasan Fucha Yuheng, Su Chan langsung mengajak Fu Chan melakukan investigasi, di mana tempat pertama yang dicurigai adalah rumah bordit tempat wanita penghibur. Su Chan lalu disuguhi wanita penghibur yang dianggap bermasalah. Namun inilah sabotase Su Chan untuk bisa bersama wanita penghibur sebagai informannya. Ketika Su Chan akan membawa dua wanita untuk diinterogasi, tiba-tiba istri Su Chan datang marah-marah di tempat tersebut. Namun Su Chan yang tidak kehilangan akal, ia pun kabur dan keluar lewat jendela dan masuk ke ruangan itu kembali. Lalu berpura-pura menuduh Fucha Yuheng yang lalai dalam tugasnya. Kemudian ia pun dilepaskan oleh istrinya. Namun sesampainya ke rumah, Su Chan tetap dihukum oleh istrinya dengan cambuk agar memenuhi kebutuhan nafkah batinnya. Keesokan harinya, Fu Chan dan Su Chan melanjutkan penyelidikan dan tidak sengaja ia melihat keributan di kediaman pejabat kekaisaran. Su Chan yang penasaran lalu masuk dan melihat apa yang terjadi. Ternyata di sana sedang terjadi kegaduhan di mana para petugas kerajaan sedang kerasukan. Melihat hal itu, Su Chan pun ingin kabur, tetapi orang-orang menahannya dan meminta bantuan Su Chan untuk mengalahkan mereka yang kesurupan. Dengan terpaksa, Su Chan pun maju dan mencoba mengalahkan mereka yang telah kesurupan layaknya zombie. Namun tak semudah itu Su Chan mengalahkannya. Lalu datanglah seorang laki-laki bernama Xia Yuwazu
dari aliran Feng Jing yang dengan mudah melumpuhkan orang-orang yang kerasukan itu. Melihat kehebatan Xia Yuwazo, para penduduk mulai mengalihkan perhatiannya kepada Xiao Yuwazo dan mengabaikan Su Chan. Keesokan harinya, Su Chan keluar dari rumahnya dengan keadaan sempoyongan karena masih menjalani hukuman dari istrinya. Beberapa saat kemudian, Su Chan melihat sesosok berbaju hitam yang seketika menghilang. Dan di saat yang bersamaan di base camp geng Su juga terjadi kesurupan massal dan menyerang penduduk lainnya. Su Chan lalu kembali melihat sosok berjubah hitam dan mengejarnya. Bahkan sempat terjadi perkelahian sebelum akhirnya Su Chan kehilangan jejak sosok misterius tersebut. Sementara itu, Xia Yuwazo datang ke base camp Su dan menjadi pahlawan penyelamat dan mampu menyadarkan para penduduk yang kerasukan. Ternyata kepahlawanan Xia Yuwazo mampu mengambil hati para penduduk, guys. Sementara Su Chan yang tidak mampu mengejar seseorang misterius itu dan hanya bisa menyaksikan apa yang telah terjadi pada penduduk di sana. Setelah penduduk sadar, Xia Yuwazo menjelaskan bahwa mereka telah keracunan dan meminta para penduduk yang kerasukan untuk datang ke base camp supaya diobati. Di malam harinya, para penduduk datang ke base camp aliran Feng Jing yang diketuai oleh Xia Yuwazo. Dan Xia Yuwazo bersama pengikutnya mulai melakukan ritual penyembuhan kepada para penduduk. Karena penasaran dengan trik yang dilakukan Xia Yuwazo, Su Chan dan Fu Caiyuheng pun menyamar menjadi penduduk setempat yang terkena racun dan berpura-pura mati. Namun penyamaran mereka terbongkar dan membuat reputasi Su Chan semakin tercemar di mata penduduk. Su Cha pun sedih dan malu karena merasa tak berguna lagi. Setelah kejadian memalukan itu, Xia Yuwazo mendatangi kediaman Su Chan dengan maksud meminta Su Chan dan teman-temannya menjadi adik seperguruan yang telah mengkhianati gurunya. Ia pun mengakui bahwa ia menguasai sihir yang juga telah menyebabkan kekacauan di kota itu. Xia Yuwazo bisa masuk ke dalam mimpi manusia dengan musik dan mengendalikan pikiran mereka. Dan sasaran selanjutnya adalah Su Chan, sang kepala geng Su. Xia Yuwazo kemudian memohon kepada Su Chan untuk ikut bergabung menangkap adik seperguruannya. Karena jika tidak, penduduk akan dalam bahaya. Namun Su Chan tidak menjawab penawaran Xia Yuwazo karena masih kesal Xia Yuwazo telah menjatuhkan namanya. Su Chan malah lebih memilih untuk tidur. Dalam tidurnya, Su Chan bermimpi buruk dan kembali menjumpai sosok misterius di dalam mimpinya. Rupa-rupanya sang penyihir telah masuk dalam mimpi Su Chan dan mempermainkan pikirannya. Keesokan harinya, Su Chan akan pergi ke kota dan melihat anak saudagar kaya yang kembali membuat onar. Ketika Su Chan ingin menghentikan mereka, ternyata Xia Yuwazo datang lebih awal dan memukuli para pembuat onar itu. Dan kini Xia Yuwazo semakin terkenal di kalangan penduduk setempat. Sementara Su Chan kini mulai diabaikan oleh para penduduk. Su Chan yang penasaran lalu mengikuti Xia Yuwazo hingga ke tempat tinggalnya. Di sana Su Chan mendengar Xia Yuwazo yang sedang berdoa dan berkeluh kesah di depan prasasti gurunya, di mana ia belum bisa membawa adik seperguruannya kembali. Mendengar niat baik Xia Yuwazo, Su Chan pun menerima permintaan Xia Yuwazo untuk bergabung bersamanya menangkap adik seperguruannya. Su Chan kemudian membawa Xia Yuwazo ke tempatnya untuk menyamar dan mengumpulkan pasukan. Namun di waktu yang sama, kerasukan massal kembali terjadi. Lalu adik seperguruan Xia Yuwazo datang dan bertarung dengan Su Chan. Setelah pertarungan sengit, akhirnya ia terbunuh oleh Xia Yuwazo. Lalu Fu Caiyuheng membawa Su Chan dan Xia Yuwazo menemui Kaisar dan mengatakan tentang siapa pelaku teror selama ini. Mendengar itu, Kaisar pun memberi imbalan dan penghargaan kepada mereka, guys. Su Chan hanya mengambil sebuah apel dan tidak mau menerima penghargaan dari Kaisar dan keluar dari ruangan kerajaan. Namun berbeda dengan Xia Yuwazo yang menerima penghargaan dan menawarkan diri menjadi tabib pribadi Kaisar untuk mengobati penyakit yang dimilikinya. Hal ini membuat Su Chan kembali curiga. Sementara di kota, kini popularitas geng pengemis sudah sangat memprihatinkan, di mana mereka telah dikalahkan oleh popula aliran Feng Jing yang begitu baik dan dipuja-puja oleh para penduduk. Malam harinya, ketika Su Chan sedang bermesraan dengan istrinya di ranjang, tiba-tiba Fu Caiyuheng datang dan mengatakan jika Kaisar ingin bertemu dengannya. Namun di perjalanan Su Chan mulai menyadari gelagat aneh Fu Chan yang tidak seperti biasanya. Dan benar saja tentang kecurigaan Su Chan, ternyata Fu Chan sedang bersama Xia Yuwazo yang menyamar menjadi Fu Caiyuheng. Xia Yuwazo mengatakan bahwa alirannya telah berhasil menguasai kepemimpinan Kaisar.
Xia Yuazo pun mengungkapkan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kisah 10 tahun yang lalu ketika kejuaraan seni bela diri berlangsung. Di mana seharusnya yang menjadi juara satu adalah kakak seperguruan Xia Yuazo. Namun karena Su Chan meracuni kakaknya membuat juara tersebut jatuh kepada Su Chang. Dan Xia Yuazo ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya yang diduga disebabkan oleh Su Chan. Su Chan pun memahami bahwa seluruh teror yang selama ini terjadi di kota disebabkan oleh Xia Yuazo. Drama tentang adik seperguruan hanyalah alibi belaka dan orang si penyihir misterius itu adalah Xia Yuazo, guys. Kemudian mereka berdua pun berduel untuk menentukan siapa yang paling kuat dan lebih hebat. Melihat Su Chan lebih hebat, Xia Yuazo lalu mengeluarkan sihirnya dan memanggil raksasa untuk menghabisi Su Chan, yang membuat Su Chan hanya bisa berlari dan menghindar. Namun raksasa itu terus mengejar dan mencari Su Chan. Karena kesal tidak bisa mengalahkan raksasa itu, Su Chan kemudian mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu jurus penakluk naga dan berhasil mengalahkan raksasa itu. Tetapi naasnya, tenaga Su Chan terkuras habis dan dengan mudahnya Xia Yuazo mengalahkan Su Chan yang sudah tidak berdaya dan mematahkan kakinya. Mengetahui Su Chan telah lumpuh, Xia Yuazo pun lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu di tempat para pengemis, dikepung dan diserang oleh pasukan dari kekaisaran. Mereka dituduh melakukan pemberontakan. Tak terima dengan tuduhan itu, pertarungan pun terjadi antara mereka, sehingga menewaskan seluruh kelompok para pengemis termasuk istri Su Chan. Lalu dengan keadaan kakinya yang pincang, Su Chan datang ke sana dan harus melihat sang istri dan anggotanya yang kini telah tewas. Ini menjadi hal paling memilukan, di mana Su Chan harus kehilangan semua orang yang ia sayangi. Beberapa saat kemudian, Fu Caiyuheng datang dan sangat terkejut. Ia melihat semua telah tiada. Ia pun bergegas pergi menemui kaisar untuk meminta pertanggungjawaban. Namun kedatangannya ditolak mentah-mentah dari pengawal dari aliran Feng Jing. Dan kini kekaisaran telah diambil alih oleh Xia Yuazo dan para alirannya. Setelah kejadian memilukan dalam hidupnya, kini Su Chan hanyalah seorang gembel pengemis yang pincang dan sudah tak berdaya. Su Chan berjalan ke kota dan kembali bertemu dengan anak pengusaha kaya dan pengawalnya. Mereka pun mengenali Su Chan yang biasa dipanggil kepala geng Su. Mereka pun menyadari Su Chan yang kini sudah tidak berdaya lagi, tidak seperti dulu. Mereka langsung balas dendam dengan mengganggu, memukuli hingga mengencinginya. Su Chan pun hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Tak hanya itu, kini poster wajah Su Chan dan Fu Caiyuheng ditempel di seluruh kota, di mana mereka dituduh sebagai pemberontak. Su Chan yang tak berdaya dan kelaparan terus berjalan merangkak menyusuri kota. Beruntung ia diberi semangkok makan oleh seorang penjual bakmi. Tak lama kemudian, Fu Caiyuheng menemukan Su Chan dan segera membawanya pulang. Fu Caiyuheng sangat sedih melihat keadaan Su Chan dan mengobati lukanya. Sementara itu, aliran Feng Jing semakin bersikap arogan dan semena-mena. Kejadian itu dilihat oleh Fu Caiyuheng dan berniat menceritakan kepada Su Chan. Setelah sampai di rumah, Su Chan menghilang. Ternyata Su Chan keluar dan berjalan sempoyongan sambil minum arak dan berhenti di sebuah jembatan. Karena sudah sangat putus asa kehilangan apa yang ia punya termasuk sang istri tercintanya, Su Chan mencoba bunuh diri dan menjatuhkan diri dari jembatan itu, guys. Namun Su Chan diselamatkan oleh seorang pengemis yang juga berada di sana. Ternyata pengemis itu adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Su Chan dari gangguan anak pengusaha kaya di masa lalu. Pengemis itu lalu meminta Su Chan meminum arak ajaib karena menurut sang pengemis penolong akan ada keajaiban setelah Su Chan meminumnya. Pengemis itu juga mewariskan buku jurus Dewa Mabuk untuk Su Chan sebagai balas budi karena ia pernah menyelamatkannya. Jurus tersebut ia temukan setelah ia tersadar dari mabuknya dulu. Pengemis itu mengatakan bahwa hanya dengan hati yang kuat seseorang bisa menjadi kuat. Si pengemis pun berpesan kepada Su Chan untuk menjaga dirinya. Sementara itu di kerajaan, kaisar meminta dipertemukan dengan Fu Caiyuheng. Namun Xia Yuazo terus mengurung kaisar dan tidak mengizinkannya keluar. Xia Yuazo mengatakan jika penyakit kaisar semakin memburuk. Sementara di kota, pengikut aliran Feng Jing kembali membuat onar dan meminta uang secara paksa kepada penduduk. Kejadian tersebut dilihat oleh Fu Caiyuheng. Ia pun mencoba menghentikan mereka, namun ia malah dipukuli. Kemudian seorang gadis kecil maju dan meminta mereka menghentikan penindasan kepada penduduk. Tetapi pengikut aliran Feng Jing malah mengambil kursi dan mengarahkan kepada anak kecil itu.
Dan tiba-tiba Suchan muncul dan menghajar mereka semua dengan jurus mabuknya. Semua penduduk yang melihatnya pun kaget dengan kedatangan Suchan yang kembali menjadi kuat. Suchan pun mendapatkan perhatian dari para penduduk kembali. Fu Caiyuheng pun memberitahu kepada Suchan jika kaisar dalam bahaya. Mendengar itu, Suchan pun bergegas menyelamatkan kaisar. Setelah sampai, Suchan auto menantang Xia Yuwazo untuk bertarung kembali. Xia Yuwazo meminta pengikutnya keluar dan membiarkan mereka berdua untuk bertarung. Tak berlama-lama, Suchan pun langsung menggunakan jurus Dewa Mabuk yang tidak pernah Xia Yuwazo lihat sebelumnya. Jurusnya itu bahkan membuat Xia Yuwazo kewalahan melawan Suchan. Merasa terdesak, ia pun kembali membaca mantra dan menggunakan sihirnya dan merubah wujudnya menjadi istri Suchan yang telah mati dengan tujuan untuk mengelabuhi Suchan dan membuat Suchan lemah. Melihat Suchan mulai lengah dan lemah dengan sihirnya, Xia Yuwazo langsung memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menghajar Suchan bertubi-tubi tanpa ampun hingga terjatuh, guys. Namun justru Suchan malah mengucapkan terima kasih kepada Xia Yuwazo karena Suchan bisa bertemu dengan sosok sang istri tercinta. Setelah itu, Suchan kembali meminum araknya yang membuatnya kembali kuat dan langsung menyerang Xia Yuwazo. Dengan penuh amarah, Suchan pun kini tidak memberi ampun kepada Xia Yuwazo. Keadaan berbalik, kini Xia Yuwazo dihajar bertubi-tubi oleh Suchan hingga terkapar. Melihat sang ketua aliran Feng Jing kalah, para pengikutnya segera masuk dan menyerang Suchan. Sang ayah dari Suchan pun tiba-tiba datang beserta para geng pengemis dan menyerang para aliran Feng Jing. Setelah itu, Kaisar pun menyadari akan kesalahannya tentang kesalahpahamannya kepada Suchan dan Kaisar pun meminta maaf kepada Suchan dan lainnya. Atas itu, Kaisar pun kembali menawarkan imbalan kepada Suchan. Namun sekali lagi, Suchan menolaknya. Suchan hanya berpesan agar Kaisar bisa menjadi pemimpin yang baik dan mencintai rakyatnya. Keesokan harinya, Suchan terus menjadi pengemis dan bertemu dengan anak pengusaha kaya yang dulu berlagak sombong. Ia menceritakan kepada Suchan bahwa ia ingin bergabung dengan para pengemis karena ayahnya kini telah bangkrut dan jatuh miskin. Mendengar itu, ia dipukuli oleh Suchan. Kemudian, seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan sang istri datang dan memberikan makanan kepada Suchan yang auto membuat Suchan baper. Itulah alur cerita film King of the New Beggars yang dirilis tahun 2021, guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.